Diam-diam uangku dipakai suami untuk nikahi selingkuhannya. Aku datang ke pernikahannya dan ku bawa kejutan yang bikin semua tamu terkejut. Ku buat dia dan keluarga pelakor malu. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Farah bangun pagi lebih dulu seperti biasanya. Alarm belum sempat berbunyi, matanya sudah terbuka saat langit masih gelap. Ia segera bangkit dari tempat tidur, merapikan selimut dan bantal, lalu melangkah ke kamar mandi dengan langkah ringan tapi pasti. Wajahnya terlihat segar meski kantung matanya tampak sedikit menggelap. Mungkin karena begadang semalam menyelesaikan laporan bulanan untuk kantornya. Setelah selesai mandi, Farah mengenakan mukena, menunaikan salat subuh dengan khusyuk, lalu lanjut duduk sejenak di tepi kasur sambil mengecek ponselnya. Tidak ada pesan dari Tony, suaminya. Sudah seminggu ini Tony jarang membalas pesan dengan cepat. Farah mencoba memahami. Mungkin Tony lelah. Mungkin Tony sedang berjuang dengan proyek bisnis barunya yang katanya sedang mencoba berkembang. Dia segera ke dapur, menyiapkan sarapan. Farah tak pernah melewatkan pagi tanpa menyiapkan makanan untuk suaminya. Nasi goreng sederhana dengan telur dadar dan potongan timun. Tony tidak terlalu suka makanan berat di pagi hari. Sambil memasak, pikirannya melayang ke rutinitas yang sudah ia jalani selama 5 tahun pernikahan mereka. Tidak semuanya manis, tapi Farah selalu mencoba bersyukur. Tony mungkin belum sukses, tapi dia suami yang baik, pikirnya. Jam 6 pagi, Tony masih belum bangun. Farah membiarkannya tidur lebih lama. Ia duduk di meja makan, mulai membuka laptop dan mengecek beberapa laporan sambil menyesap kopi hitam. Sejam berlalu, barulah Tony keluar kamar dengan rambut acak-acakan, mengenakan kaos putih dan celana pendek. Tanpa menyapa, ia langsung duduk dan memainkan ponselnya. Farah tersenyum kecil. Sarapan udah siap, Mas? Nasi goreng sama telur kesukaan Mas. Tony hanya mengangguk tanpa berkata. Ia terus menatap layar ponsel dengan fokus. Farah menghela napas pelan, bangkit dan menyiapkan sepiring nasi goreng untuk Tony, meletakkannya di hadapan suaminya. Makannya, Mas, biar kuat kerja, ucapnya lembut. Gumam Tony singkat. Farah kembali duduk. Ia melanjutkan mengetik beberapa laporan sambil sesekali melirik Tony. Lelaki itu makan dengan cepat, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Ada meeting hari ini, Mas? Tanya Farah. Enggak tahu. Tergantung partner. Kalau dia oke, ya ketemu. Kalau enggak, ya enggak, jawab Tony ketus. Farah menahan diri. Ia tak ingin suasana pagi rusak karena pertanyaan sederhana. Ia tahu Tony sedang banyak pikiran. Tapi sebagai istri, ada perasaan janggal yang terus menggelitik. Beberapa bulan terakhir, Tony makin sering keluar rumah tanpa penjelasan yang jelas. Ia juga tak lagi terbuka soal pengeluaran. Bahkan saat Farah menanyakan tentang uang yang ia transfer setiap bulan, Tony hanya menjawab singkat, dipakai untuk modal. Suaminya bukan tipe yang cerewet atau romantis. Tapi dulu, Tony tidak sekaku ini. Mereka sering bercanda, menonton film bareng, sekadar jalan sore berdua sambil makan cilok di pinggir jalan. Sekarang semuanya terasa hambar. Tony seperti tak lagi memperhatikannya. Mas, minggu depan gaji aku cair. Kalau Mas butuh tambahan buat modal, kabarin aja, ya, ujar Farah pelan. Tony menatapnya sekilas, lalu mengangguk. Iya, mungkin butuh. Setelah itu, ia kembali ke kamarnya. Pintu ditutup. Farah duduk terdiam di meja makan. Ada keheningan yang menggantung di udara. Ia menatap makanan di piringnya yang sudah dingin. Nafsu makannya lenyap. Tapi ia tetap memakannya sedikit demi sedikit. Ia tidak ingin memulai hari dengan perut kosong dan hati gundah. Pukul 8 pagi, Farah bersiap pergi ke kantor. Ia mengenakan setelan kerja yang sederhana tapi rapi, kemeja putih dan rok panjang navy. Hijabnya senada. Wajahnya terlihat tenang saat berpamitan pada Tony, meski suaminya hanya mengangguk tanpa memalingkan wajah dari ponsel. Dalam perjalanan menuju kantor, Farah menatap keluar jendela mobil. Ia menyetir sendiri. Tony tak punya SIM dan tidak bisa menyetir. Dulu Farah sering membawanya kemana-mana, dengan alasan mendukung usaha kecil yang dirintis Tony.
Tapi usaha itu tak pernah jelas. 1 bulan buka, bulan berikutnya tutup. Di kantor, Farah disambut rekan kerja dengan senyum ramah. Ia dikenal sebagai manajer keuangan yang profesional dan disiplin. Ia juga sosok yang murah senyum dan tidak banyak bicara. Namun, beberapa rekan kerjanya sempat mencurigai bahwa rumah tangga Farah tidak seindah penampilannya. "Bu Farah, ini laporan bulan lalu. Sudah dicek ulang," ujar Indah, sekretarisnya. "Terima kasih. Ya, nanti saya review lagi," balas Farah sambil tersenyum. Hari itu Farah tenggelam dalam pekerjaan. Excel, laporan, panggilan klien, rapat dadakan, semuanya berjalan seperti biasa. Tapi satu hal tidak biasa, hatinya terasa berat. Ada sesuatu yang mengganjal. Ia merasa Tony menyimpan sesuatu darinya. Ia merasa dirinya dijauhkan perlahan dari kehidupan suaminya sendiri. Malam harinya, setelah pulang kantor, Farah kembali menyiapkan makan malam. Tony sudah di rumah, duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Ia tidak bertanya bagaimana hari Farah. Ia tidak peduli apakah Farah capek atau tidak. Ia hanya bertanya satu hal, "Besok gaji cair, kan?" Farah mengangguk. "Iya, Mas." "Kenapa?" "Nanti transfer ke rekening biasa aja. Aku ada keperluan penting," kata Tony. Farah menatap suaminya, mencoba tersenyum meski dalam hati ia ingin bertanya, "Penting yang seperti apa? Untuk bisnis yang mana?" Tapi ia menahan diri. Ia takut dianggap terlalu mencampuri urusan suaminya. Besok paginya, Farah langsung mentransfer sejumlah uang ke rekening Tony. Hampir setengah gajinya. Seperti biasa. Ia menatap layar ponselnya lama setelah transaksi selesai. Hatinya terasa kosong. Sudah hampir 3 tahun ini ia mentransfer uang tiap bulan, dan Tony tak pernah menunjukkan bukti kemajuan usahanya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tony makin sering keluar rumah, kadang bahkan tidak pulang. Saat ditanya, jawabannya selalu sama, ngurus kerjaan. Bahkan pernah suatu malam, Farah mendengar nada pesan masuk di ponsel Tony yang tertinggal di ruang tamu. Saat ia membuka, sebuah pesan dari nama, masuk. "Sayang, jadi minggu depan? Aku udah fitting gaun loh." Jantung Farah berdegup kencang. Tangannya gemetar. Ia menatap layar ponsel itu lama sekali, lalu dengan cepat menguncinya kembali saat Tony keluar dari kamar mandi. Farah tidak langsung bertanya. Ia merasa belum punya cukup bukti. Tapi hatinya mulai goyah. Ia mulai mencatat tiap pengeluaran yang ia berikan ke Tony. Ia menyimpan semua jejak transfer, screenshot, bahkan mencoba mengakses rekening bersama yang pernah mereka buat di awal pernikahan, yang ternyata sudah kosong. 3 minggu kemudian, Farah menemukan kwitansi dari butik pengantin di saku celana Tony saat mencuci. Nama wanita di kwitansi itu tertulis jelas, Melissa. Jumlah pembayaran puluhan juta. Farah nyaris tak bisa berdiri. Ia terduduk di lantai kamar mandi, menggenggam kain celana itu dengan gemetar. Rasa percaya yang selama ini ia pegang hancur perlahan. Malam itu, Tony pulang larut. Ia mencium bau alkohol di baju Tony, meski lelaki itu tak pernah mau mengaku. Farah menyodorkan kwitansi itu di meja makan. "Apa ini, Mas?" Tony menatapnya dengan tatapan dingin. Lalu duduk. "Tanpa bersalah." "Itu bukan urusan kamu," jawabnya singkat. "Uang siapa yang Mas pakai buat bayar ini?" Tony terdiam. Kemudian berkata, "Kamu kan istri. Tugas kamu dukung suami. Jangan banyak tanya. Aku lagi bangun masa depan." "Bangun masa depan sama wanita lain?" tanya Farah, suaranya pecah. "Aku lelah, Ra. Kamu terlalu banyak nuntut. Kamu terlalu sempurna. Aku pengen bahagia dengan cara aku sendiri," ucap Tony tanpa rasa bersalah. Malam itu Farah tidur dengan mata bengkak. Ia tidak teriak, tidak marah. Tapi hatinya terkoyak. Ia tidak tahu bagaimana cara menghadapi kenyataan bahwa orang yang selama ini ia beri segalanya, diam-diam mengkhianatinya, dan memakai hasil kerja kerasnya untuk membangun kehidupan dengan wanita lain. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Pagi masih belum terlalu terang saat Farah bangun dengan kepala berat dan mata bengkak. Semalaman ia tidak benar-benar tidur, hanya memejamkan mata sambil menahan air mata yang terus membasahi pipinya. Matanya sembab, tapi ekspresi wajahnya datar.
Tidak ada amarah. Tidak ada ledakan emosi. Yang ada hanya sepi. Ia melangkah ke dapur seperti biasa, menyalakan kompor, menanak nasi, memotong bawang dan tomat. Tangannya bergerak otomatis, seolah tubuhnya punya ingatan sendiri tentang rutinitas yang harus dilakukan setiap pagi. Bahkan ketika hatinya baru saja dihancurkan, ia masih memasak untuk suaminya. Bukan karena cinta, tapi karena belum tahu harus mulai membenci dari mana. Tony masih di kamar, entah tidur atau berpura-pura tidur. Malam tadi, setelah pertengkaran kecil mereka, lelaki itu langsung masuk ke kamar tanpa sepatah kata, meninggalkan Farah di ruang tamu dengan kwitansi pengkhianatan yang belum sempat dibakar. Sarapan sudah siap, Farah tak memanggil. Ia hanya meletakkan makanan di meja makan seperti biasanya, lalu duduk di sofa dan membuka laptop. Kerja adalah satu-satunya hal yang membuat pikirannya sedikit teralihkan. Tapi pagi ini, ia tak bisa berkonsentrasi. Layar Excel hanya terlihat seperti deretan angka mati. Pikirannya terus memutar percakapan malam itu. Aku lelah, Ra. Kamu terlalu banyak nuntut. Kamu terlalu sempurna. Aku pengen bahagia dengan cara aku sendiri. Kata-kata itu menusuk. Tony menganggap kesetiaan, kerja keras, dan ketulusan Farah sebagai beban. Ia tidak butuh istri yang menopang, tapi wanita yang bisa dia permainkan. Dan ironisnya, dia memainkan itu dengan uang milik Farah sendiri. Farah menatap jam. Hampir jam 8. Tony belum juga keluar kamar. Biasanya ia sudah duduk di ruang tamu sambil menonton berita pagi. Tapi pagi ini, tidak ada suara TV. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada suara. Farah berdiri, melangkah ke pintu kamar dan mengetuk pelan. Mas, sarapan udah siap. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk sekali lagi, kali ini lebih keras. Mas. Pintu terbuka tiba-tiba dari dalam. Tony berdiri di baliknya, wajahnya kusut, mata sembab seperti habis begadang. Ia menatap Farah sekilas, lalu berjalan melewati tanpa berkata apapun. Farah hanya menatap punggungnya. Lelaki itu duduk di meja makan dengan cepat tanpa bicara, lalu kembali masuk kamar, kali ini dengan ponsel di tangan. Tak lama, Farah mendengar suara panggilan pelan, suara Tony berbicara sambil tertawa kecil. Farah mendekat tanpa sengaja. Suara Tony terdengar jelas di sela-sela pintu kamar yang tak ditutup rapat. Iya, sayang. Nanti sore aku ke tempatmu. Iya. Iya, sabar dong, kan tinggal seminggu lagi. Farah terdiam. Tangannya mengepal. Bukan karena cemburu, tapi karena jijik. Jijik pada sikap Tony yang bahkan tidak merasa bersalah melakukan semuanya di depan matanya. Hari itu, Farah ke kantor dengan perasaan berat. Sepanjang perjalanan, ia tidak bisa berhenti berpikir. Harus sampai kapan semua ini ia pertahankan? Apakah masih pantas ia bertahan demi seseorang yang bahkan tak lagi menganggapnya manusia? Di kantor, Farah tidak bisa berkonsentrasi. Ia melewatkan satu rapat penting karena lupa waktu. Ia bahkan sempat meninggalkan dokumen penting di printer, yang membuat atasannya sedikit jengkel. Bu Farah, Anda kelihatan tidak fokus. Ada yang bisa kami bantu? Tanya Pak Edwin, atasannya, saat jam makan siang. Farah mencoba tersenyum. Maaf, Pak. Mungkin saya agak kurang tidur tadi malam. Pak Edwin menatapnya dengan ragu, tapi tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu Farah bukan tipe yang suka membawa urusan pribadi ke kantor. Siang itu, Farah memutuskan pulang lebih cepat. Ia bilang sedang tidak enak badan. Di dalam mobil, ia duduk lama sebelum menyalakan mesin. Pandangannya kosong. Hatinya masih bergulat dengan luka. Sesampainya di rumah, Tony tidak ada. Sepatu dan jaketnya juga tidak terlihat. Farah masuk ke kamar, membuka lemari, dan mencari dompet Tony. Ia tahu ini salah, tapi ia butuh jawaban. Ia membuka bagian dalam dompet itu, dan menemukan 2 lembar undangan pernikahan. Farah duduk perlahan di ranjang. Tangannya bergetar saat membaca nama yang tertera di sana. Tony Adiputra Melisa Ayuning Tias. Lokasi, Hotel Bintang 5. Waktu, Sabtu, minggu depan. Dress code, formal. Tidak ada kata, duda. Tidak ada penjelasan tentang status pernikahan sebelumnya. Hanya nama, tanggal, tempat, dan satu foto prewedding mereka di sampul.
Tony mengenakan setelan jas, Melissa memakai gaun putih menawan. Mereka terlihat bahagia. Sempurna. Sementara Farah masih berstatus istri sah. Belum ada gugatan. Belum ada perceraian. Belum ada pembicaraan apapun. Ia menutup undangan itu, lalu berdiri perlahan. Hatinya tidak lagi sakit. Kali ini, yang tumbuh bukan lagi luka, tapi kemarahan. Bukan kemarahan membabi buta, tapi kemarahan yang dingin. Tenang. Terencana. Ia menaruh undangan itu di meja. Kemudian mengambil ponsel, membuka galeri, dan mulai menghapus satu persatu foto kebersamaannya dengan Tony. Tak ada air mata. Tak ada suara. Hanya kesunyian yang perlahan berubah menjadi ketegasan. Beberapa hari berlalu. Tony pulang larut, kadang tidak pulang sama sekali. Farah tidak lagi bertanya. Ia hanya diam, mengamati, mencatat, menyimpan. Ia mulai mengakses rekening lama yang pernah mereka buat bersama. Ia menghubungi pihak bank dan meminta laporan mutasi rekening 3 bulan terakhir. Dan ia terkejut. Puluhan transaksi ke nama yang sama, Melissa. Mulai dari pembayaran sewa, cicilan mobil, sampai DP vendor pernikahan. Semuanya atas nama Farah. Karena rekening itu dulu dibuat dengan identitas dirinya. Farah nyaris tidak bisa percaya. Tony bukan hanya selingkuh, tapi juga menjadikan Farah sebagai sponsor utama pernikahannya. Malam itu, Tony pulang dengan wajah berseri. Ia melemparkan tubuhnya ke sofa sambil tertawa kecil. Lalu membuka ponsel dan membalas pesan dengan senyum-senyum sendiri. Farah mendekat dengan langkah tenang. Ia berdiri di depan Tony dan berkata pelan, "Mas, aku mau bicara." Tony melirik sekilas. "Apa lagi sih? Mas jadi nikah minggu depan?" Tanyanya, langsung. Tony terdiam. Senyumnya hilang. Wajahnya berubah tegang. "Dari mana kamu tahu?" Tanyanya dengan nada tinggi. "Dari dompetmu. Dan dari rekening kita." Tony berdiri. "Kamu ngapain buka-buka barang aku?" Farah tidak mundur. Ia menatap Tony tanpa gentar. "Uang yang kamu pakai buat nikah, itu uang aku. Semua biaya pesta, vendor, bahkan cicilan mobil Melissa, semuanya dari rekening atas nama aku. Ini hidup aku, Rah. Aku punya hak buat bahagia. Dengan uang aku? Dengan uang istri sah yang belum kamu ceraikan?" Tony terdiam. Nafasnya memburu. Wajahnya merah padam. "Aku bisa tuntut kamu, Mas. Ini penipuan. Ini penyalahgunaan dana. Bahkan kamu bisa masuk penjara." Tony menatap Farah, kali ini dengan ekspresi ketakutan yang disembunyikan. Tapi ia tetap mencoba tegar. "Kamu nggak akan berani," katanya pelan. Farah tersenyum tipis. "Coba saja." Ia lalu berjalan ke kamar, meninggalkan Tony yang berdiri kaku di ruang tamu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Farah tidur nyenyak. Ia tahu apa yang akan ia lakukan. Ia sudah membuat rencana. Dan minggu depan, akan ada kejutan yang tidak hanya akan membuat Tony terkejut, tapi seluruh tamu undangan akan menyaksikan siapa sebenarnya Tony Adiputra dan siapa wanita yang selama ini mereka injak harga dirinya. 2 bulan belakangan, ada perubahan kecil namun mencolok dari sikap Tony. Sepulang kerja, ia lebih cepat masuk kamar, menghindari percakapan panjang, bahkan kadang memalingkan wajah saat Farah memintanya membahas keuangan rumah tangga. "Mas, aku mau ngomong soal tabungan renovasi dapur. Gimana menurutmu kalau bulan depan mulai kita cicil pelan-pelan beli material?" Tanya Farah suatu malam sambil menyodorkan catatan keuangan rumah mereka. Tony melirik sebentar, tersenyum tipis dan menjawab tanpa benar-benar memperhatikan. "Iya nanti Mas pikirin dulu ya. Minggu ini kerjaan lagi banyak banget." Padahal selama ini, Tony dikenal sebagai suami yang peduli dengan pengelolaan uang rumah tangga. Sejak awal menikah, mereka sepakat menabung bersama, dan Farah yang memegang rekening bersama itu. Tapi beberapa minggu ini, Tony mulai sering meminta akses ke rekening tersebut dengan alasan ingin lebih mudah mengontrol pengeluaran. "Biar Mas juga bisa ngecek kapan-kapan. Sayang, kamu capek kan terus-terusan ngehandle sendirian?" Farah awalnya senang. Ia pikir Tony ingin terlibat lebih aktif. Namun sejak Farah memberinya akses internet banking, pengeluarannya mulai tak tercatat. Saat ia mengecek mutasi rekening,
Ada beberapa transaksi besar yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya. Seperti 2 minggu lalu, ada transfer senilai 15 juta rupiah ke rekening tidak dikenal. Lalu seminggu kemudian, ada penarikan tunai 10 juta rupiah lewat ATM di lokasi yang bahkan jauh dari tempat kerja Tony. Farah mencoba bersabar. Ia masih ingin percaya, masih mencoba berpikir positif. Barangkali Tony punya kebutuhan mendesak, barangkali Tony sedang menolong keluarga. Tapi malam itu, saat ia bangun untuk buang air kecil, Farah mendapati Tony tak ada di ranjang. Ia melangkah pelan ke ruang tamu, dan mendapati suaminya sedang bicara lewat telepon dengan suara rendah. Farah berdiri membeku di balik tembok. Jantungnya berdetak tak karuan saat mendengar nama Dinda disebut. Iya, sayang. Iya, sabar ya. Semua sudah aku atur. Uangnya cukup. Nanti tinggal kita urus dokumennya. Yang penting kamu jangan panik. Iya, aku juga kangen kamu banget. Perlahan Farah mundur, tubuhnya lemas. Ia menahan napas, berbalik dan kembali ke kamar dengan kaki gemetar. Malam itu, ia tak bisa tidur. Di sampingnya, Tony kembali dengan wajah datar, seperti tak terjadi apa-apa. Pagi harinya, Farah mencoba bersikap biasa. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, mengantar Tony sampai pintu, memberi ciuman di pipi meski hatinya penuh luka. Saat Tony pergi, Farah langsung menuju ke laptopnya. Ia membuka semua mutasi rekening, mencetak bukti transfer, dan mencocokkan semuanya dengan tanggal-tanggal di kalender. Ia menyimpan semuanya dalam folder dengan nama Tony Rahasia. Seminggu kemudian, Tony kembali meminta izin untuk lembur. Kali ini, Farah memutuskan untuk mengikutinya. Ia menyewa ojek online dan mengikuti Tony yang keluar rumah dengan pakaian rapi dan parfum mahal. Bukannya ke kantor, Tony justru berhenti di sebuah restoran mahal di tengah kota. Ia masuk dan disambut oleh seorang wanita muda berbaju merah menyala. Wanita itu mencium pipi Tony. Farah hanya bisa mematung dari kejauhan. Tangannya menggenggam kuat tas lempangnya. Matanya berkaca-kaca melihat suaminya tertawa, menggenggam tangan wanita itu tanpa rasa bersalah. Ia pulang ke rumah dengan langkah goyah. Malam itu ia menangis dalam diam. Tak ada kemarahan, hanya ada luka yang mengendap dalam diam. Ia merasa seperti perempuan bodoh yang hanya dijadikan alat oleh suaminya, menggunakan uang dari hasil kerja keras mereka berdua, lalu diserahkan untuk wanita lain. Keesokan harinya, Farah tidak langsung memarahi Tony. Ia menyusun strategi. Ia mencetak semua bukti yang ia kumpulkan. Tangkapan layar mutasi rekening, foto-foto Tony bersama wanita itu, bahkan rekaman suara dari telepon malam itu yang sempat ia rekam diam-diam. Ia menyimpan semuanya dalam sebuah flash disk, dan mulai menghubungi pengacara kenalannya. Bukan untuk langsung menggugat cerai, tapi untuk meminta nasihat hukum. Ia ingin semua ini tercatat secara resmi. Ia ingin semua bukti siap jika kelak Tony melakukan penyangkalan. Tapi rencana Farah tak berhenti di situ. Ia mulai menyelidiki siapa sebenarnya Dinda, wanita yang selama ini diam-diam menjadi bayangan di balik punggung Tony. Dari akun media sosial palsu yang ia buat, ia menemukan bahwa Dinda bekerja di salon kecil di daerah Jakarta Selatan. Gadis itu sering mengunggah foto-foto dengan caption penuh kode cinta, meski tak pernah secara gamblang menyebut nama Tony. Namun Farah tahu. Ia tahu persis jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan Dinda di salah satu foto, adalah hadiah ulang tahun yang Tony beli di mall 2 bulan lalu. Tony bilang jam itu untuk klien kantor. Farah tahu Tony berbohong. Sementara Tony mulai semakin sering pulang larut malam, Farah semakin dalam menggali siapa Dinda. Dari seorang karyawan salon di sana, ia tahu Dinda berasal dari keluarga yang biasa saja, bahkan cenderung hidup pas-pasan. Ayahnya sudah meninggal. Ibunya tinggal di rumah kontrakan sempit. Tapi belakangan ini, Dinda sering memamerkan tas-tas mahal, parfum branded, dan bahkan motor metik baru. Semua berasal dari pacar barunya, katanya. Katanya si cowoknya kerja di perusahaan besar, udah punya istri, tapi dia bilang bakal cerai demi Dinda, ujar pegawai salon itu tanpa tahu Farah siapa. Farah hanya tersenyum getir. Dunia seolah mengolok-oloknya. Tapi Farah belum ingin membuka semua ini pada keluarga. Ia ingin menyusun langkah demi langkah, karena baginya, pengkhianatan ini harus dibalas dengan kepala dingin. Ia bukan wanita yang akan berteriak histeris lalu memohon-mohon agar suaminya kembali. Ia ingin Tony tahu
Bahwa seorang istri yang selama ini sabar bisa berubah menjadi badai yang akan meluluhlantakkan semuanya. Sementara itu, Tony masih terus menjalankan rencananya seolah-olah Farah tak tahu apa-apa. Bahkan beberapa hari kemudian, Tony meminta uang lagi dengan alasan mendadak. Sayang, Mas butuh 20 juta rupiah buat bantuin teman kantor yang lagi kepepet. Nanti dikembalikan kok. Farah hanya tersenyum dan mengangguk. Iya, Mas. Nanti aku transfer. Setelah Tony pergi, Farah membuka kembali laptopnya dan menambahkan transaksi baru itu ke dalam dokumen bukti penggelapan. Semua uang yang Tony minta dengan dalih macam-macam, semuanya tercatat dengan rapi. Hari-hari berikutnya, Farah menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tetap memasak, tetap mencuci, tetap tersenyum di depan Tony. Tapi di balik itu, ia menyusun kejutan yang perlahan akan mengubah segalanya. Ia mulai menghubungi wedding organizer secara anonim, mencari informasi tentang pernikahan antara Tony dan Dinda yang ternyata diam-diam sudah didaftarkan. Farah membayangkan hari itu akan datang. Hari di mana Tony berdiri dengan jas rapi di altar, dengan wajah penuh percaya diri, dikelilingi keluarganya dan keluarga Dinda. Hari di mana semua orang tersenyum dan bertepuk tangan, tak tahu bahwa akan ada badai yang datang dari pintu depan. Farah akan datang. Bukan sebagai tamu undangan, tapi sebagai istri sah yang telah dikhianati. Dengan semua bukti di tangannya. Dan kejutan yang tak akan pernah mereka lupakan. Dan hari itu, sudah semakin dekat. Hujan turun deras malam itu. Suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Farah duduk di depan laptopnya, matanya menatap layar dengan fokus. Di mejanya tergeletak beberapa lembar bukti transfer, kwitansi, tangkapan layar percakapan Tony dan Melissa yang sempat ia salin diam-diam dari ponsel Tony. Semua perlahan-lahan mulai membentuk gambaran utuh. Tony tidak hanya berselingkuh, tapi telah merancang pernikahan diam-diam dengan seluruh biaya yang berasal dari keringat dan kerja keras Farah selama ini. Farah menghela napas panjang. Jemarinya mengetik cepat, membuka folder demi folder, mencari setiap bukti yang bisa memperkuat apa yang ia duga. Ia sudah tidak menangis lagi. Hatinya mungkin masih perih. Tapi pikirannya mulai tajam. Ia tahu, kalau hanya marah dan terluka, Tony akan tetap menang. Tapi kalau ia bertindak cerdas dan tenang, Tony akan kehilangan segalanya. Farah mengambil ponselnya, membuka catatan harian yang selama beberapa minggu terakhir ia tulis. Setiap pergerakan Tony dicatat. Mulai dari kapan keluar rumah, kemana tujuan Tony saat Farah menguntitnya diam-diam dengan ojek online, bahkan jam-jam saat Tony tiba di rumah. Ia mencatat wajah-wajah yang sempat ia lihat saat Tony bertemu seseorang di restoran, termasuk Melissa yang kini wajahnya sudah tertanam jelas di ingatannya. 2 hari lalu, Farah sempat mengikuti Tony dari jarak jauh. Ia menyewa ojek dan meminta untuk tidak terlalu dekat, hanya mengikuti dari jauh. Tony mengendarai motor, berbelok ke daerah perumahan elit di pinggiran kota. Ia berhenti di rumah 2 lantai berwarna krem. Melissa keluar dari dalam rumah dengan gaun tidur dan sendal rumah. Mereka terlihat begitu akrab. Tony bahkan mencium keningnya sebelum masuk. Farah melihat dari kejauhan, matanya tidak berkedip. Ia mengabadikan semuanya diam-diam, lalu meminta sopir ojeknya untuk berhenti tak jauh dari sana. Ia menunggu hampir 2 jam di sekitar area itu, hingga akhirnya Tony keluar lagi, berboncengan dengan Melissa, menuju butik pernikahan yang berada tak jauh dari sana. Ponselnya bergetar saat Farah tengah memandangi folder dokumentasi pengintaian itu. Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal masuk. Bu Farah, saya Yo pernikahan yang ditunjuk Pak Tony. Maaf, ini salah kirim. Harusnya ke Bu Melissa. Tapi saya mau tanya, apakah budget tambahan 15 juta jadi ditransfer hari ini? Farah tidak langsung menjawab. Ia menatap pesan itu lama. Ini kesempatan. Ia bisa memanfaatkannya. Bisa saya tahu rincian penggunaan dana itu? Tulis Farah, berusaha bersikap seolah ia pihak keuangan. Balasan datang cepat. Tambahan untuk upgrade catering dan dekorasi panggung. Bu Melissa ingin semua yang terbaik karena tamu-tamunya pejabat dan klien orang tuanya. Pak Tony bilang akan minta tambahan dari istri dulu katanya. Hehe. Farah menelan ludah. Jantungnya berdebar. Dari istri dulu katanya. Tangannya mengepal, tapi wajahnya tetap tenang. Ia membalas singkat. Baik. Terima kasih infonya. Beberapa menit kemudian, Iyo itu kembali mengirimkan foto suasana persiapan gedung,
bahkan menyertakan draft susunan acara. Ada nama Tony dan Melissa terpampang jelas di dalamnya. Foto-foto prewedding terpajang sebagai latar belakang desain panggung. Farah menyimpan semua file itu dengan nama pernikahan dari pengkhianatan. Keesokan harinya, Farah bangun lebih pagi dari biasanya. Ia sudah mandi, berpakaian rapi, dan membawa map besar berisi dokumen dan bukti yang ia siapkan. Hari ini ia tidak akan ke kantor. Ia punya urusan yang lebih penting. Ia pergi ke kantor hukum langganan perusahaannya, tempat pengacara perusahaannya biasa menangani urusan legal. Di ruang konsultasi, ia bertemu Bu Rika, seorang pengacara senior yang sudah beberapa kali menangani klien dengan kasus perceraian berat. Bu Farah, saya sudah membaca semua dokumen yang Ibu kirim semalam. Jujur saja, posisi Ibu sangat kuat. Penggunaan dana bersama tanpa izin untuk keperluan pribadi, apalagi untuk menikahi wanita lain, itu bisa kita bawa ke ranah pidana, kata Bu Rika sambil menatapnya serius. Farah mengangguk. Saya tidak ingin dia dipenjara. Saya hanya ingin dia tahu bahwa dia tidak bisa main-main dengan hidup saya. Dan saya ingin semuanya tahu. Saya ingin keadilan. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk setiap perempuan yang pernah dibodohi dengan cinta palsu seperti itu. Bu Rika tersenyum. Kalau begitu, kita harus bermain bersih dan cerdas. Saya bantu. Farah keluar dari kantor pengacara dengan perasaan sedikit lebih ringan. Ia merasa langkahnya mulai terarah. Ia bukan lagi perempuan yang hanya bisa menangis di pojokan rumah, memegang surat undangan pernikahan suaminya dengan wanita lain. Ia sekarang seorang istri yang tahu haknya, tahu caranya melawan, tahu kapan harus bertindak. Beberapa hari berikutnya ia gunakan untuk mengatur strategi. Ia menghubungi sahabat lamanya, Dira, seorang fotografer profesional yang juga pernah menjadi IO freelance. Rah, ya Allah, jadi ini beneran? Tony nikah lagi? Sama pelakor? Dan pakai uang kamu? Dira hampir teriak saat Farah menjelaskan semuanya. Udah, Dir. Aku nggak butuh dikasihani. Aku butuh bantuan. Dira mengangguk mantap. Aku bantu. Apapun. Mau aku nyusup jadi tamu? Mau aku jadi bagian dari kru wedding mereka? Tinggal bilang. Aku butuh dokumentasi lengkap. Aku mau semua tamu tahu siapa Tony sebenarnya. Tapi caranya harus elegan. Aku nggak mau rusuh. Aku mau biar mereka hancur pakai cara yang tenang. Dira tersenyum. Aku paham. Kita bikin kejutan. Hari-hari menjelang pernikahan Tony, Farah semakin tenang. Ia berbicara seperlunya. Bahkan tersenyum saat Tony menatapnya dengan tatapan penuh curiga. Lelaki itu belum tahu bahwa langkahnya sudah dibaca. Gerak-geriknya sudah dipegang. Dan ketika hari itu tiba, bukan Farah yang akan menangis, tapi Tony dan Melissa yang akan berlutut dalam malu. Farah memilih gaun pesta terbaik dari lemarinya. Gaun warna emas pastel dengan detail bordir lembut. Sederhana tapi anggun. Ia memanggil mua profesional yang biasa ia gunakan untuk acara kantor besar. Di hari pernikahan Tony, Farah bukan datang sebagai istri yang dikhianati. Ia datang sebagai sosok yang tak bisa lagi diremehkan. Dan semua mata akan melihat. Termasuk Tony. Termasuk Melissa. Termasuk seluruh tamu yang akan menyaksikan bagaimana uang hasil kerja keras seorang istri digunakan untuk menikahi wanita lain. Tapi di hari itu juga, mereka akan tahu siapa sebenarnya Farah. Dan apa yang akan terjadi saat seorang wanita baik disakiti terlalu dalam. Tanya CGP. Hari-hari setelah Farah menemukan kebohongan Tony tak lagi terasa seperti biasanya. Bukan hanya rasa cinta yang perlahan mati, tetapi juga kepercayaan dan penghargaan dirinya sebagai istri yang selama ini setia dan berkorban. Setiap malam, Farah tak bisa tidur dengan tenang. Ia hanya bisa menatap langit-langit kamar mereka yang sama, namun terasa begitu dingin. Tony masih bersikap seolah tak ada yang terjadi, mengisi perannya sebagai suami dengan akting yang semakin sempurna. Namun, hati Farah tak bisa lagi dibohongi. Sejak menemukan bukti-bukti pengeluaran mencurigakan dan foto-foto wanita yang sama di layar ponsel Tony, pikirannya terus berputar. Ia tahu, ini lebih dari sekadar main-main. Tony tidak hanya berselingkuh, tetapi tengah membangun kehidupan lain, menggunakan uang hasil kerja kerasnya sendiri. Farah mulai menyusun langkah. Ia mencatat setiap bukti keuangan, transaksi transfer,
serta mencocokkannya dengan tanggal-tanggal Tony berpura-pura lembur. Ia bahkan menelusuri akun-akun media sosial Tony yang selama ini ia abaikan. Di balik akun palsu yang digunakan Tony, ia menemukan banyak sekali jejak digital hubungan Tony dengan wanita itu, Arini. Arini. Nama itu kini terdengar seperti paku yang menghujam dadanya. Wajah wanita itu tak terlalu asing baginya. Farah teringat, ia pernah bertemu secara tak sengaja di salah satu acara kantor Tony. Waktu itu Arini dikenalkan sebagai teman kerja bagian akunting, tak lebih. Tapi kini segalanya masuk akal. Tony memang pandai menyembunyikan, namun tidak selama-lamanya bisa menghindar dari kebenaran. Apalagi kini Farah tak lagi menjadi istri naif yang mempercayai semua alasan klise tentang pekerjaan. Suatu malam, Farah sengaja menunggu Tony pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tony datang dengan wajah letih dan aroma parfum perempuan di bajunya. Farah tak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum kecil dan bertanya, "Kamu capek, Ton?" Tony, yang tak menyadari senyuman itu menyimpan amarah, hanya mengangguk dan menjawab sambil melepas sepatu. "Lembur di luar kota, tadi ada meeting dadakan." Farah hanya mengangguk, kemudian berdiri dan mengambilkan air putih seperti biasa. Tony menerima dengan santai, tidak tahu bahwa istrinya sudah tahu semua. Farah bahkan tahu bahwa malam itu Tony sebenarnya tidak sedang meeting, melainkan makan malam di sebuah restoran mewah bersama Arini dan kedua orang tua perempuan itu. Ya, Tony sedang menjalani proses lamaran secara diam-diam, dibekingi oleh kebohongan yang dibangun selama berbulan-bulan. Beberapa hari kemudian, Tony mengatakan bahwa ia harus dinas keluar kota selama beberapa hari. Farah hanya mengangguk. Padahal, ia sudah tahu itu bukan dinas, melainkan hari pernikahan mereka. Pernikahan yang dibangun dari uang hasil jerih payahnya sendiri. Farah memutuskan untuk tetap tenang. Ia tidak ingin menyerang dengan amarah, tetapi membalas dengan kejutan yang lebih besar. Ia menyewa seorang penyelidik pribadi untuk menelusuri detail acara pernikahan Tony dan Arini. Dari penyelidik itu, ia mendapat undangan, nama gedung, waktu, hingga jumlah tamu yang diundang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata keluarga Arini mengira bahwa Tony adalah seorang pebisnis kaya raya yang sukses membangun perusahaan dengan kerja kerasnya sendiri. Padahal kenyataannya, semua dana yang digunakan untuk modal usaha kecil yang dipamerkan Tony berasal dari rekening milik Farah. Uang tabungan yang selama ini disimpan dengan harapan bisa membeli rumah bersama, ternyata digunakan Tony untuk menyenangkan wanita lain dan membangun citra palsu. Farah mulai merancang rencananya. Ia menghubungi seorang pengacara, mulai mempersiapkan gugatan cerai, dan menyusun laporan penggelapan harta bersama. Ia tahu langkah ini harus dijalani dengan hati-hati, karena jika terburu-buru, Tony bisa mengelak dan membalikkan keadaan. Ia juga menyiapkan video dan dokumen bukti pengeluaran Tony dari rekeningnya, laporan rekening koran, hingga kapture isi percakapan Tony dengan Arini yang berhasil diambil diam-diam dari laptop Tony yang tak dikunci. Setiap malam, Farah berlatih mengontrol emosi. Ia berdiri di depan cermin, berlatih bicara dengan tenang, berlatih berjalan dengan percaya diri, seolah sedang menyiapkan diri menghadiri panggung teater. Ia tahu, pertunjukan besar akan segera digelar, dan ia akan jadi bintang utamanya. Di kantor, Farah mulai bekerja lebih keras. Ia menyibukkan diri bukan untuk melupakan rasa sakit, tapi untuk memperkuat posisinya secara ekonomi. Ia tidak ingin terpuruk ketika semua ini terbongkar. Ia ingin berdiri kokoh saat Tony tersungkur oleh kebohongannya sendiri. Beberapa rekan kerja mulai menyadari perubahan pada Farah. Ia yang biasanya kalem dan sederhana, kini mulai berpenampilan lebih berani. Ia mulai mengenakan blazer elegan, tampil dengan makeup tipis namun tajam. Sorot matanya tak lagi lembut, tetapi tegas dan penuh determinasi. Pada suatu sore, saat rapat selesai, salah satu teman kantornya berkata, "Far, kamu sekarang kelihatan beda banget. Ya, lebih tegas, lebih percaya diri." Farah hanya tersenyum dan menjawab ringan, "Mungkin karena aku mulai melihat kenyataan dengan cara berbeda." Beberapa hari sebelum hari pernikahan Tony, Farah mendapat konfirmasi dari pengacaranya bahwa semua dokumen telah siap. Laporan keuangan, gugatan cerai, dan surat pengaduan penggelapan harta dalam pernikahan telah lengkap. Ia tinggal menunggu waktu yang tepat untuk meluncurkan semuanya. Dan tidak ada waktu yang lebih tepat daripada saat pernikahan Tony berlangsung. Ia menyewa seorang videografer profesional
untuk merekam momen pernikahan tersebut secara diam-diam. Ia ingin semua ekspresi, semua kebohongan, dan semua keterkejutan terdokumentasikan dengan sempurna. Ia bahkan sudah menghubungi salah satu jurnalis lokal yang tertarik membuat liputan tentang wanita korban pengkhianatan dan penipuan dalam rumah tangga. Farah tahu, balas dendam terbaik adalah yang membuat semua orang menyaksikan siapa sebenarnya yang bersalah. Dan ia akan hadir sebagai bukti hidup bahwa seorang istri yang disakiti bisa bangkit dan membuat pelakunya malu di depan semua orang yang sempat tertipu. Hari demi hari terasa panjang, namun Farah tidak gentar. Setiap malam ia menandai kalender, menghitung mundur ke hari pengkhianatan terbesar yang akan ia jadikan panggung kehormatan. Ia menyiapkan gaun terbaik, menyusun kata-kata yang akan ia ucapkan, dan memastikan semua kejutan siap diluncurkan di hari yang sama. Tony tak curiga sedikit pun. Ia masih berakting seperti biasa. Bahkan ia sempat berkata, "Nanti, kalau semua urusan kerjaan ini selesai, aku janji mau ajak kamu liburan ke Bali. Kita butuh waktu berdua." Farah hanya tersenyum, menahan tawa yang hampir meledak. "Tenang saja, Ton. Liburan besar kita sudah sangat dekat." Tony tersenyum tanpa tahu bahwa liburan yang dimaksud Farah adalah kehancurannya sendiri. Dan kini, hanya tinggal beberapa hari lagi. Semua rencana sudah hampir sempurna. Farah hanya perlu bersabar sedikit lagi, hingga panggung itu benar-benar dibuka. Tanganku gemetar saat kutatap berkas rekening koran yang baru saja kutarik dari bank. Angka-angka di situ jelas mencerminkan penurunan drastis dalam saldo yang selama ini kuanggap aman. Jumlah uang yang kutabung selama bertahun-tahun, hasil kerja keras lembur, tahan lapar, dan menahan segala keinginan pribadi, hilang begitu saja. Ada transaksi yang tak kukenal. Tercatat pengeluaran besar untuk hotel, toko perhiasan, butik, dan entah berapa transfer ke rekening yang tak kuketahui siapa pemiliknya. Dadaku sesak. Tapi kali ini aku tidak ingin menangis. Sudah cukup air mata yang kubuang hanya untuk memaklumi seorang pria bernama Tony. Setelah percakapan terakhir kami yang dingin dan kaku, Tony tidak pernah lagi menyapaku dengan tulus. Bahkan saat pulang kerja, ia langsung menuju kamar tanpa peduli aku sudah menyiapkan makan malam atau belum. Ada banyak tanda yang sempat kuabaikan, seperti kata-katanya yang mulai sering menggiring ke arah menyalahkanku, menganggap aku terlalu boros, terlalu cerewet, terlalu segalanya. Padahal, semua pengeluaran rumah tangga kuatur serinci mungkin. Aku bahkan mencatat sampai ke harga sabun cuci piring. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Televisi menyala, tapi aku tak menyimaknya. Di meja, ponsel Tony tergeletak karena tertinggal saat ia buru-buru keluar rumah setelah menerima telepon misterius. Biasanya dia sangat menjaga ponsel itu seperti menyimpan rahasia negara. Tapi malam ini, ia kelupaan. Mungkin karena terlalu panik atau terlalu percaya diri. Tanganku meraih ponsel itu. Jantungku berdetak tak karuan. Kupikir aku akan dilema, tetapi ternyata tidak. Aku tahu aku harus tahu. Kujelajahi galeri, tak ada yang mencurigakan. Tapi saat kubuka aplikasi pesan, aku membeku. Ada nama yang bahkan tak kusebutkan sebelumnya. Sayang Putri, dengan ikon hati merah. Kuketuk nama itu, dan muncullah ratusan pesan manja, foto-foto hotel mewah, makanan mahal, dan foto cincin emas dengan caption, "Akhirnya kita akan sah sebentar lagi hati merah 2." Nafasku tercekat. Dia akan menikah? Kepalaku berputar. Namun yang membuatku hampir pingsan bukan hanya soal perselingkuhan itu. Tapi dalam percakapan itu, Tony dengan bangganya menulis, "Tenang aja, sayang. Semua biaya sudah Tony tanggung. Pakai uang Farah. Dia nggak akan sadar, polos banget dia." Tiba-tiba, dunia terasa sunyi. Aku tak bisa bergerak. Lututku lemas, tubuhku jatuh ke sofa. Semua pengorbananku selama ini, untuk rumah tangga ini, untuk dia, untuk kehidupan kami, ternyata hanya dianggap sebagai celengan. Aku tertawa kecil. Tertawa getir yang berujung tangis pelan. Tapi tangisku kali ini bukan tangis kelemahan. Tangisku adalah perpisahan dari harapan palsu. Malam itu juga aku membuka kembali file-file keuanganku, mencocokkan semuanya. Selama ini Tony memang menyerahkan semua urusan keuangan padaku, karena aku bekerja sebagai akuntan. Tapi ternyata, ia menyalahgunakan kepercayaanku. Dengan bantuan temanku sesama akuntan,
Aku berhasil melacak beberapa rekening yang selama ini menjadi tempat singgah uangku yang hilang. Salah satunya milik wanita bernama Putri Anggraini. Dan yang membuatku hampir muntah karena muak, di media sosialnya, yang kutemukan dengan sangat mudah, Putri mengunggah pengumuman pernikahannya yang akan digelar minggu depan, dengan nama mempelai pria, Tony Permana. Tony suamiku. Dengan uangku. Dengan cinta palsunya. Saat itu juga, rasa sakit berganti amarah. Tapi amarah ini tidak akan kulampiaskan dengan teriakan. Aku bukan wanita yang mudah digiring emosi. Aku akan mempersiapkan semuanya dengan matang. Kalau mereka bisa menyusun rencana dengan rapi untuk menikamku dari belakang, maka aku akan lebih rapi untuk membuat mereka hancur di depan banyak orang. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan sikap biasa. Bahkan kepada Tony, aku tidak memperlihatkan bahwa aku tahu segalanya. Ia tetap pulang dengan wajah capek palsunya, masih berpura-pura jadi suami yang penuh beban kerja. Aku melayani seperti biasa. Menyediakan makan malam, menyambutnya dengan senyum, menyiapkan pakaian kerjanya. Tapi semua itu hanya topeng. Dalam diam, aku mencatat segala rencananya, segala kebohongannya, dan segala yang akan kubuat sebagai balasan. Tak butuh waktu lama hingga aku mendapat info lengkap soal pesta pernikahan itu. Rupanya keluarga Putri menyewa gedung mewah di pinggir kota, tempat yang selama ini jadi incaran banyak pasangan elit. Tony benar-benar nekat. Bahkan undangan digital sudah tersebar. Entah apa alasannya, tapi dia tak pernah mengajakku bercerai. Mungkin dia kira aku akan tetap diam, tetap jadi istri sah yang bisa dibodohi sesuka hati. Sayangnya, dia salah besar. Beberapa hari sebelum pesta, aku mendatangi notaris yang sudah menjadi klien tetapku saat bekerja sebagai auditor. Bersamanya, aku menyiapkan berkas-berkas penting, termasuk rincian rekening bersama, transaksi ilegal, dan bukti pemalsuan tanda tangan. Aku tahu kapan harus menyeret Tony ke hukum. Tapi untuk saat ini, biarlah publik tahu dulu wajah aslinya. Aku juga menyewa fotografer profesional. Tapi bukan untuk kenangan, melainkan sebagai dokumentasi kejutan yang akan kubawa ke pernikahannya. Segala persiapanku bukan main-main. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini soal harga diri. 1 hari sebelum pesta, Tony masih dengan tenangnya pamit keluar kota karena alasan pekerjaan. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Padahal aku tahu dengan pasti ia akan menginap di hotel yang sama dengan calon istri mudanya. Bahkan aku sudah mendapat akses CCTV dari temanku yang bekerja di sana. Pagi hari pesta itu, aku berdiri di depan cermin. Mengenakan gaun panjang elegan berwarna merah marun, make-up sempurna, dan kerudung satin yang melingkar rapi di kepala. Aku terlihat seperti tamu kehormatan. Tapi hari itu aku bukan sekadar tamu. Aku akan jadi badai yang menerjang segalanya. Dengan undangan yang kupalsukan dengan mudah, karena desain digital mereka tidak terlalu rumit, aku datang bersama 2 temanku. Satu membawa kamera tersembunyi, satunya membawa tas yang berisi dokumen kejutan. Saat aku melangkah masuk ke gedung pernikahan itu, orang-orang menoleh padaku. Mungkin karena penampilanku yang mencolok. Tapi mereka tak tahu bahwa mereka akan menyaksikan sesuatu yang akan jadi cerita sepanjang hidup mereka. Dan saat aku melihat Tony berdiri di pelaminan, tersenyum lebar menggandeng Putri yang tampak bahagia dalam gaun putih rendah, hatiku tak lagi bergetar. Tidak ada lagi rasa cinta. Yang ada hanya satu kalimat, kalian harus siap menerima akibatnya. Aku melangkah mendekati panggung, dan saat itulah semua tamu menoleh. Ruangan itu seketika menjadi bisu saat Farah berdiri tegak di depan pintu rumah mertuanya. Tak ada lagi suara tawa dari kerabat Tony. Semua mata tertuju padanya. Gaun biru tua yang membalut tubuhnya begitu kontras dengan wajahnya yang dingin namun anggun. Mata tajamnya menyapu setiap sudut ruangan, hingga pandangannya bertemu dengan Tony dan Winda yang duduk berdampingan di kursi pelaminan. Farah? Lirih Tony berdiri setengah, namun tubuhnya terasa terpaku. Winda yang awalnya tersenyum manis berubah pucat. Wanita itu perlahan berdiri, mencoba menenangkan situasi. Tapi Farah tak memberinya waktu. Dengan langkah mantap, ia maju ke tengah ruangan sambil menggenggam sebuah map tebal berwarna hitam. Hari ini hari bahagia kalian, bukan? Suara Farah tenang, namun penuh tekanan. Sayangnya, ada yang harus aku bagikan sebelum kalian melanjutkan pesta ini. Beberapa tamu mulai berbisik. Beberapa lainnya sudah mengangkat ponsel mereka, merekam tanpa malu-malu.
Mertua Farah, Pak Hendra dan Bu Lastri, yang sebelumnya bangga duduk di kursi kehormatan, kini terlihat gelisah. Mereka mulai menyadari kehadiran Farah bukanlah sebuah kebetulan. Apa maksudmu datang ke sini? Ini bukan tempatmu lagi. Winda mencoba bicara, suaranya gemetar. Kamu cuma mantan istri. Farah mengangkat tangan, mengisyaratkan agar wanita itu diam. Selama ini aku diam. Aku melihat bagaimana kalian merusak rumah tanggaku, mencuri suamiku. Tapi yang tak kalian tahu, aku bukan perempuan bodoh yang akan membiarkan itu terjadi tanpa perlawanan. Farah membuka map itu, mengeluarkan sejumlah lembaran dokumen dan menunjukkannya ke hadapan para tamu. Ini bukti transfer. Puluhan juta rupiah dari rekening pribadiku. Lihat tanggal dan keterangan transfernya. Itu bukan untuk bayar rumah sakit, bukan untuk anak, tapi untuk sewa gedung pernikahan kalian, untuk beli cincin, bahkan untuk sewa fotografer. Wajah Tony langsung memucat. Ia berdiri tergesa, mencoba menghampiri Farah. Namun langkahnya terhenti ketika Farah mengeluarkan satu amplop besar lagi dari tasnya. Dan ini, lanjut Farah dengan suara lantang, adalah bukti perjanjian pernikahan kami. Bahwa seluruh aset yang kami miliki selama menikah berasal dari hasil kerjaku. Dan kalian tahu apa artinya? Beberapa orang kini berdiri. Para tamu mulai resah. Pihak keluarga mempelai perempuan pun saling menatap dengan cemas. Di tengah suasana itu, Farah menatap lurus ke arah Pak Hendra dan Bu Lastri. Selama ini kalian menyuruh aku diam. Kalian rendahkan aku. Katanya aku istri tak berguna. Tapi siapa yang membayar utang keluarga kalian? Siapa yang menanggung hidup anak kalian saat dia nganggur bertahun-tahun? Suara Farah naik satu oktav, penuh amarah yang tertahan bertahun-tahun. Aku. Ia membentak. Dan kalian balas aku dengan menjodohkan Tony dengan wanita ini, selingkuhannya yang bahkan tega merusak pernikahan orang. Winda berusaha membela diri. Kami saling mencintai. Kau tak bisa larang cinta. Cinta? Farah menatapnya dengan senyum mengejek. Kau mencintainya. Atau kau mencintai kartu debit yang dia pegang? Karena nyatanya semua uang yang dia pakai, itu uangku. Tony gemetar. Ia sudah tak tahu harus berkata apa. Kepalanya tertunduk. Dan kini, suara desahan tamu terdengar jelas. Mereka mulai sadar, pesta ini bukan perayaan cinta. Ini pameran pengkhianatan. Aku datang ke sini bukan hanya untuk membuka kedok kalian. Farah berkata pelan tapi tajam. Tapi untuk memberitahu, aku sudah membekukan semua akses ke rekening bersama. Aku sudah menarik kembali semua dana. Bahkan rumah yang kalian tinggali pun, secara hukum, sudah aku ambil alih. Hari ini bukan hanya pernikahan kalian. Ini juga hari terakhir kalian hidup enak dengan uangku. Bu Lastri bangkit, berusaha mendekati Farah. Farah, kamu jangan begini. Kamu masih bisa. Cukup, Bu. Farah memotong dengan suara lantang. Dulu saya hormati ibu sebagai mertua. Tapi sekarang saya sadar, selama ini saya hanya dimanfaatkan. Tiba-tiba, seorang pria dengan jas hitam masuk ke ruangan. Ia membawa tas kerja dan mengenakan lencana pengacara. Ia berdiri di samping Farah dan membungkuk singkat. Saya pengacara Ibu Farah. Hari ini kami ingin menyampaikan pemberitahuan resmi tentang penarikan hak atas properti dan aset yang selama ini digunakan oleh saudara Tony dan keluarga. Beberapa tamu semakin gelisah. Pihak WO mencoba menenangkan suasana. Namun tak banyak yang bisa dilakukan. Orang-orang kini lebih tertarik melihat drama yang sedang berlangsung. Dan ini, lanjut sang pengacara, menyerahkan satu bundel dokumen ke Tony, adalah gugatan balik pencemaran nama baik dan penyalahgunaan dana rumah tangga. Anda akan segera dimintai pertanggungjawaban hukum. Tony seperti kehilangan suara. Tangannya gemetar saat memegang dokumen itu. Winda meremas lengan Tony, matanya melotot, panik luar biasa. Aku ingin kalian tahu satu hal. Farah menatap keduanya dalam-dalam. Kalian boleh saling mencintai sekeras apapun, tapi jangan pernah membangun kebahagiaan di atas luka orang lain. Karena luka itu, suatu saat akan datang menagih. Farah menatap ruangan yang masih penuh tamu, kemudian berbalik pergi dengan tenang. Gaun biru tuanya berkibar saat langkahnya menjauh. Seakan ia baru saja menyelesaikan pertunjukan yang paling sempurna dalam hidupnya. Di belakang,
Suara Winda pecah dalam isak tangis. Tony terduduk di lantai. Para tamu bubar dengan cepat. Beberapa menahan tawa, beberapa lain hanya menggeleng-gelengkan kepala. Dan di luar rumah, mobil hitam sudah menunggu Farah. Ia masuk ke dalamnya dengan senyum tipis, menatap ke depan. Bukan lagi dengan luka, tapi dengan kekuatan baru. Di sampingnya, sang pengacara menyerahkan satu dokumen terakhir. Ibu tinggal tanda tangani. Setelah itu, semua milik ibu sepenuhnya. Farah mengambil pena. Ia tak ragu. Tanda tangannya meliuk tegas. Pagi itu hujan turun rintik-rintik. Langit seperti ikut merasakan beban hati Farah yang semakin hari makin menumpuk. Semalam, ia duduk di meja makan sendirian sambil menatap tumpukan berkas dan laporan keuangan yang selama ini dia susun untuk keperluan rumah tangga. Ada lembaran slip transfer, rekening tabungan, hingga tagihan-tagihan yang selama ini Farah tanggung sendirian. Tony tidak pernah tahu, bahkan tidak pernah peduli. Ia hanya tahu menerima. Farah menatap kalender meja, menandai tanggal dengan pena merah, hari pernikahan Tony. Ya, Tony akan menikah dengan wanita selingkuhannya yang bernama Melissa. Ia tahu karena beberapa waktu lalu, salah satu mantan karyawan butik Farah yang kini bekerja di vendor dekorasi pernikahan memberitahu secara diam-diam. Mbe Farah, saya tahu ini sulit, tapi saya rasa Mbe Farah harus tahu. Pak Tony pesan dekorasi pernikahan atas nama Tony A. Melissa. Tanggalnya, minggu depan. Kata perempuan itu lewat pesan WhatsApp disertai foto nota pemesanan. Saat itu, dunia Farah seperti berhenti. Namun, ia tidak menangis. Tidak lagi. Yang tersisa hanya diam, napas dalam, dan tekad yang mengeras. Farah duduk di depan cermin, mengenakan baju kerja warna krem. Ia memoles wajahnya dengan riasan natural, menyisir rambutnya rapi, dan mengambil tas tangan kecil. Tapi di dalam tas itu, bukan hanya ada dompet dan ponsel. Ada satu flash disk berisi bukti transfer, surat bukti pelanggaran hukum pernikahan ganda, dan surat gugatan yang telah ia konsultasikan diam-diam dengan pengacara andalannya. Semua ia simpan rapi. Hari ini bukan hari untuk menyerah. Hari ini adalah hari dia menuntaskan luka. Setibanya di butik, ia melihat ada tumpukan surat di meja kasir. Salah satunya surat pengunduran diri dari Naya, asisten lamanya. Farah menyesap teh hangat yang sudah ia siapkan sebelumnya. Aku akan baik-baik saja tanpa kalian, gumamnya. Dia tahu, beberapa orang di sekitarnya selama ini diam-diam berpihak pada Tony. Bahkan ada yang membocorkan data keuangan bisnis Farah, untuk dipakai Tony demi persiapan pernikahan barunya. Tapi Farah tidak akan melabrak seperti orang panik. Ia menyusun semuanya seperti seorang ratu menyusun bidak catur. Hari-hari menjelang pernikahan Tony, Farah tidak tinggal diam. Ia mendatangi beberapa klien, vendor, hingga catering yang telah bekerja sama dengan Melissa. Beberapa dari mereka awalnya enggan bicara. Namun begitu Farah menunjukkan surat identitasnya sebagai pemilik utama butik dan investor awal dari sebagian besar modal yang digunakan Tony, wajah mereka berubah. Jadi maksud ibu, dana yang kami terima itu, berasal dari rekening pribadi ibu. Farah mengangguk tenang. Iya, saya punya bukti. Dan saya minta kerja sama kalian agar tidak terseret secara hukum nantinya. Tak perlu banyak ancaman. Mereka tahu siapa yang salah. Beberapa vendor bahkan mundur dari kerjasama. Sebuah ballroom mewah yang semula akan dipakai Tony pun tiba-tiba membatalkan secara sepihak karena Farah memiliki saham di hotel tersebut. Tony panik. Farah tahu itu. Ia sempat menerima pesan dari nomor yang tak dikenal, berisi kata-kata makian. Tapi Farah tetap diam. Diam yang menyiksa. Hari H pun tiba. Sore itu, di sebuah gedung semi outdoor yang didekorasi penuh mawar putih dan lampu gantung, para tamu mulai berdatangan. Para wanita mengenakan kebaya modern, para pria bersetelan jas. Semua tersenyum, menyambut hari bahagia Tony dan Melissa. Namun, suasana berubah saat mobil Mercedes hitam berhenti tepat di depan karpet merah. Seorang wanita turun anggun dari dalamnya. Gaun merah marun yang ia kenakan kontras dengan tema putih ruangan. Ia melangkah tanpa ragu, membawa tas tangan kecil dan tatapan lurus. Beberapa tamu saling berbisik. Itu, bukannya istri sah Tony? Farah, kan? Melissa yang sedang bersiap di pelaminan tampak kaget saat melihat Farah. Tony juga tertegun,
Matanya membelalak seolah tak percaya wanita yang selama ini ia tinggalkan bisa tampil secantik itu. Tegar, elegan, bahkan lebih cantik dari pengantin wanitanya. Farah berjalan menuju panggung. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua terdiam. Ia mengambil mikrofon dari MC yang bingung dan mulai bicara. Selamat sore, semuanya. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal penting kepada pengantin pria. Tony melangkah maju, wajahnya mulai pucat. Dan kepada semua tamu undangan yang hadir. Saya Farah, istri sah dari Tony. Dan hingga hari ini, saya masih terdaftar sebagai istrinya yang sah secara hukum. Gegas para tamu mulai berbisik keras. Beberapa bahkan berdiri. Ini bukti surat nikah kami. Dan ini bukti bahwa selama beberapa bulan terakhir, uang dari rekening pribadi saya dipakai Tony untuk mendanai pernikahan ini bersama Melissa. Farah menyalakan layar LED besar di belakang mereka. Tampak rekaman transfer, email perintah pembayaran, hingga foto Tony bersama Melissa bertransaksi dengan uang tunai dari tabungan Farah. Semua yang Anda lihat di ruangan ini, gaun pengantin, catering, bahkan dekorasi bunga, dibayar dengan uang saya. Dan saya tidak pernah memberikan izin atas hal itu. Melissa mulai menangis. Ibunya pingsan. Ayahnya hanya bisa duduk dengan wajah merah padam. Tony mencoba mendekati Farah, namun dua satpam berseragam datang mendekat. Farah sudah menghubungi mereka sebelumnya. Saya sudah siapkan pengacara. Dan surat tuntutan telah saya ajukan ke pengadilan. Anda akan dituntut atas penipuan, penggelapan, dan perzinahan. Tony terdiam. Mukanya memucat, lalu memalingkan wajahnya dari para tamu. Saya datang bukan untuk menghancurkan pernikahan Anda, tapi untuk mengambil kembali harga diri saya. Farah meletakkan mikrofon. Ia berjalan turun dari panggung. Tapi sebelum keluar ruangan, ia membalikkan badan. Terima kasih telah mengundang saya, Tony. Ini pesta yang sangat membuka mata. Farah melangkah keluar ruangan, diiringi sorot mata tamu-tamu yang tak akan melupakan kejadian itu. Sebagian besar dari mereka mulai berdiri dan meninggalkan tempat pesta. Ada yang memandang Tony dengan jijik, ada yang hanya menggeleng, dan beberapa bahkan diam-diam memvideokan semuanya. Di luar, hujan sudah berhenti. Farah menatap langit senja yang mulai memerah. Udara segar menerpa wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Farah merasa benar-benar merdeka. Farah berdiri di balik tirai ruangan rias di gedung pernikahan itu. Gaun panjang hitam elegan membungkus tubuhnya, kontras dengan wajah tenangnya yang menyimpan badai. Matanya menatap lurus ke depan, menembus kain tipis tirai itu, memandangi dekorasi mewah pernikahan Tony dan wanita itu, laras. Musik lembut dari biola mengalun, dan tamu-tamu mulai berdatangan, mengenakan pakaian terbaik mereka, tersenyum lebar seolah tengah menyambut kisah cinta paling bahagia. Farah nyaris tertawa melihat kemunafikan yang terpampang begitu jelas di wajah mereka. Ia menoleh ke arah Raka, adik sepupunya, yang mengangguk pelan sambil menyerahkan sebuah flash disk berwarna merah marun. Rekaman CCTV, bukti transfer, dan laporan rekening yang Tony rahasiakan darimu selama ini. Semua sudah ada di dalam sini, Kak. Siap diputar kapanpun, bisik Raka. Farah mengangguk pelan. Dadanya berdegup cepat, bukan karena gugup, tapi karena kemarahan yang ia tahan bertahun-tahun. Hari ini bukan hanya soal Tony dan Laras, tapi juga soal harga diri, pengkhianatan, dan pembuktian bahwa ia tidak akan pernah diam diinjak-injak. Sementara itu, di panggung utama, Tony berdiri tampan dengan jas putihnya. Wajahnya terlihat sumringah, meski sesekali matanya menatap gelisah ke arah kerumunan tamu. Mungkin masih khawatir Farah akan muncul dan membuat kekacauan. Atau mungkin ia hanya belum puas meski telah berhasil menghabiskan tabungan istri sahnya untuk menikahi wanita simpanannya. Laras datang dengan gaun putih menjuntai panjang. Mahkota kecil bertengger di kepalanya, membuatnya tampak seperti ratu pesta. Tangannya menggandeng lengan Tony dengan manja, sesekali tersenyum lebar kepada para tamu yang mengucapkan selamat. Tak seorang pun tahu bahwa sebagian besar kemewahan ini dibayar dari hasil keringat Farah, dari tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Saat seluruh tamu sudah duduk dan acara resmi hendak dimulai, pembawa acara pun naik atas panggung dan memulai sambutannya. Sementara itu, Farah dan Raka menyelinap menuju bilik teknisi yang mengatur layar LED raksasa di tengah ruangan. Farah hanya memberikan isyarat dengan jari,
Dan pria muda yang sudah dibayar mahal untuk bekerja sama, segera mengganti tampilan layar. Lagu pernikahan tiba-tiba berhenti. Lampu ruangan redup. Semua mata tertuju ke layar LED. Ini bagian kejutan dari kami. Persembahan istimewa untuk pengantin baru. Suara Farah muncul dari pengeras suara. Semua orang mulai berbisik. Tony dan Laras membeku di panggung. Tangan mereka masih saling menggenggam. Tiba-tiba, layar LED menampilkan rekaman CCTV dari ATM yang memperlihatkan Tony menarik uang dalam jumlah besar dari rekening Farah. Setelah itu, cuplikan percakapan Tony dengan seseorang yang menyebutkan, "Tenang saja, Laras. Uang istri gue banyak. Gue atur biar nggak curiga. Kita nikah gede, biar semua orang tahu, kamu wanita paling beruntung." Ruang pesta menjadi sunyi. Laras mulai gemetar. Tangannya perlahan melepaskan genggaman Tony. Tamu-tamu saling memandang. Beberapa orang dari keluarga Laras langsung berdiri. Wajah mereka pucat pasi. Tony hendak melangkah maju. Namun suara Farah kembali terdengar, kali ini dari panggung. "Selamat siang semuanya," ujar Farah sambil menaiki tangga panggung dengan langkah mantap. Semua mata kini tertuju padanya. Gaun hitamnya berkibar anggun. Wajahnya datar namun sorot matanya tajam. "Aku Farah, istri sah dari Tony. Aku datang ke sini bukan untuk merebut kembali suamiku, tapi untuk memberitahu kalian siapa sebenarnya pria yang berdiri di depan kalian." Tony terlihat marah dan malu dalam waktu bersamaan. Ia mencoba menyela, tapi mikrofon Farah jauh lebih keras. 4 tahun aku menikah dengannya. 4 tahun aku bekerja keras, membangun usaha kecil kita dari nol. Aku percaya padanya, aku titipkan seluruh keuangan rumah tangga pada dia. Tapi diam-diam, dia menghabiskan semuanya untuk wanita ini. Farah menoleh sekilas pada Laras. Beberapa tamu wanita menutup mulut mereka dengan tangan, syok dan tak percaya. Seorang tante dari pihak keluarga Tony bahkan berdiri dan memaki Tony dari tempat duduknya. "Kamu memalukan. Memakai uang istri buat nikah lagi? Gila kamu, Tony." Namun Farah belum selesai. Ia mengangkat satu lembar fotokopi buku rekening dan menunjukkannya pada kamera. Tampilan layar LED kini memperbesar bukti tersebut. "Lihat ini. Total tabungan saya sebelum dia mengambil alih semua pengelolaan, 380 juta. Sekarang tersisa 0 rupiah. Semua untuk membayar gedung ini, catering, gaun, bahkan bulan madu kalian di Jepang nanti, itu semua pakai uang saya," kata Farah dengan suara bergetar. Seketika terdengar keributan dari kursi tamu. Beberapa orang dari keluarga Laras, termasuk ibunya, berdiri dan mulai mencaci Tony. "Kamu bilang kamu duda kaya," teriak ibunya Laras. "Kamu tipu kami semua." Laras menoleh pada Tony, wajahnya merah padam. "Kamu bohong, Ton. Katanya kamu pengusaha. Katanya kamu punya bisnis properti." Tony hanya bisa berdiri terpaku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Keringat mengucur dari pelipisnya. Tak ada lagi sisa senyum percaya diri yang tadi ia tunjukkan saat berjalan di pelaminan. Farah menatap semua orang satu persatu. "Hari ini aku tidak datang untuk menangisi pengkhianatan. Aku datang untuk mengembalikan harga diriku. Dan untuk memberitahu bahwa aku akan melaporkan Tony ke polisi atas penipuan dan penggelapan uang." Seseorang dari meja tamu berdiri. Seorang pria dengan jas rapi, memperkenalkan diri sebagai pengacara. "Saya mewakili Ibu Farah dalam tuntutan ini. Berkas laporan sudah kami siapkan dan akan kami ajukan malam ini juga." Suasana berubah menjadi semakin ricuh. Kamera para tamu merekam, beberapa bahkan sudah mulai melakukan siaran langsung ke media sosial. Wajah Tony dan Laras tersorot dari segala arah. Dan kemudian, Farah berjalan turun dari panggung dengan anggun. Ia tidak menoleh sedikit pun. Ia tidak perlu. Kebenaran sudah disampaikan. Keadilan sudah mulai berjalan. Dan semua tamu sudah menyaksikan siapa yang selama ini tertipu dan siapa yang telah menipu. Di luar gedung, hujan mulai turun perlahan. Tapi langkah Farah tetap tegap. Raka menyusulnya, menyerahkan payung sambil tersenyum. "Hebat, Kak. Aku yakin Mama Papa juga bangga di atas sana." Farah menarik napas panjang. Hari ini bukan akhir. Tapi ini adalah permulaan hidup yang baru. Tanpa Tony, tanpa kebohongan, dan tanpa luka yang disembunyikan.
Tony baru saja memasukkan cincin ke jari manis Sinta. Saling menatap, mereka tersenyum. Senyum yang menurut mereka kemenangan. Senyum atas keberhasilan menikung, merampas dan mengkhianati. Namun di tengah riuh tepuk tangan para tamu undangan, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar menggema dari arah pintu utama aula. Semua mata sontak menoleh. Farah berjalan masuk, mengenakan gaun merah anggun dengan potongan sederhana namun elegan. Hijabnya senada, membuat wajahnya tampak bersinar dalam kesederhanaan. Matanya tajam menatap lurus ke arah pelaminan, tanpa goyah sedikit pun. Tangannya menggenggam sebuah map berwarna hitam dan secari kertas putih dengan cap merah besar bertuliskan, bukti pemalsuan tanda tangan. Langkah demi langkah, ruangan yang tadi penuh dengan gelak tawa mendadak hening. Musik pun tiba-tiba berhenti. Tony yang masih memegang tangan Sinta tampak menegang. Wajahnya berubah pucat seketika. Sinta menggigit bibir, sesekali melirik ke arah ibunya yang sudah berdiri gelisah. Farah berhenti tepat di depan pelaminan, lalu menatap satu persatu tamu yang hadir. Permisi. Sebelum kalian lanjut berpesta, saya Farah, istri sah dari laki-laki yang duduk di pelaminan itu, katanya tenang namun menggetarkan. Beberapa tamu terbelalak, beberapa yang mengenal Farah langsung menutup mulut, kaget bukan kepalang. Salah satu tante dari keluarga Sinta bahkan berbisik, "Loh, katanya udah cerai diam-diam." Tony berdiri, wajahnya merah padam. "Farah, jangan bikin malu di sini." "Malu?" Farah tertawa kecil. "Kau yang mencuri uang tabunganku ratusan juta, kau yang diam-diam menikah lagi, dan aku yang harus merasa malu? Jangan mimpi, Tony." Sinta berusaha menarik Tony duduk kembali, namun Tony justru panik. Ia turun dari pelaminan, mencoba menarik lengan Farah. "Dengar, ini bukan tempatnya. Lepaskan." Farah mengibaskan tangannya. "Aku belum selesai." Ia mengangkat map hitam dan menunjukkan isinya. "Ini adalah laporan keuangan pribadi yang selama ini aku simpan. Di dalamnya ada bukti semua transfer dari rekeningku ke rekening Tony, yang kemudian langsung dikirim ke rekening atas nama Sinta. Aku juga membawa bukti pemalsuan tanda tangan untuk mencairkan deposito atas nama bersamaku dan Tony." Wajah Sinta langsung memucat. "Tapi aku nggak tahu," katanya gugup. "Diam kau," bentak Farah. "Kau pikir kau bisa mencuri suami orang dan uangnya, lalu hidup tenang?" Farah memutar tubuh ke arah tamu undangan. "Maaf Bapak, Ibu, semua yang hadir. Saya tahu ini mengejutkan. Tapi saya rasa kalian perlu tahu bahwa pernikahan ini terjadi karena pencurian dan pengkhianatan. Dan saya takkan dia membiarkan orang yang telah menyakiti saya berdiri bangga di pelaminan, seolah semua baik-baik saja." Salah satu paman dari pihak keluarga Sinta berdiri. "Ini benar, Tony? Kau menikah tanpa menceraikan istrimu lebih dulu? Ini pernikahan haram kalau begitu." Ibunda Sinta yang tadi menatap angkuh kini mulai memegang kepala. "Ya Tuhan, ini bisa jadi skandal." Farah mengeluarkan satu dokumen terakhir. "Ini surat pengajuan pembekuan aset bersama. Semua yang dibeli atas nama kami akan dibekukan sampai pengadilan menyelesaikan kasus ini. Dan Tony, kamu tidak akan mendapat sepeser pun dari hasil jerih payahku." Tony panik. "Farah, tolonglah aku hilaf aku." "Hilaf?" Suara Farah terdengar lebih lantang. "Hilaf itu 1-2 kali. Tapi kamu berbulan-bulan tidur seranjang denganku sambil mengatur pesta pernikahanmu dengan wanita ini di belakangku. Itu namanya pengkhianat." Salah satu tamu dari pihak keluarga Tony berdiri. "Kau memalukan, Tony. Kau sudah punya istri baik, kok bisa tergoda sama wanita murahan?" Sinta langsung menangis, lalu memeluk ibunya. "Ma, aku nggak tahu apa-apa. Ma, dia yang bilang Farah udah ninggalin dia." Ibunya menarik tangan Sinta. "Pulang. Kita pulang. Kita dibohongi. Keluarga kita bisa jadi bahan gosip sebulan penuh kalau ini tersebar." Tony mencoba mengejar, namun ditampar oleh pamannya sendiri. "Jangan ikuti kami. Urus aibmu sendiri." Dalam sekejap, pelaminan menjadi tempat kekacauan. Dekorasi yang megah kini tampak muram. Beberapa tamu keluar ruangan. Para fotografer pun berhenti mengambil gambar, bingung harus merekam momen apa. Farah hanya berdiri tenang. "Satu lagi," katanya lirih namun cukup jelas. "Tony,
Aku sudah ajukan gugatan pidana untuk penggelapan uang. Pengacaraku akan menghubungimu. Nikmati pernikahanmu, kalau kau masih sempat. Tanpa menunggu jawaban, Farah membalikkan badan dan melangkah pergi. Tepuk tangan dari beberapa tamu terdengar, bukan untuk pernikahan Tony dan Sinta, melainkan untuk keberanian Farah. Langit sore yang cerah menyambutnya di luar aula. Ia menatap ke atas, lalu menghela napas panjang. Di dadanya, masih ada luka. Namun hari ini luka itu mulai sembuh. Bukan karena Tony telah jatuh, tapi karena ia berhasil berdiri dan membela dirinya sendiri. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari pengacaranya. Langkah selanjutnya, siapkan sidang pertama. Aku sudah blokir semua rekening atas nama bersama. Farah membalas, terima kasih. Aku siap. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar siap melanjutkan hidup. Bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita yang tahu nilainya.